Hai guys, perkenalkan nama aku Putra Priyambada dari SMA 4 Yogyakarta, kelas 11 MIPA 1, absen 32. Pada video kali ini, aku akan melakukan percobaan tentang indikator alami asam basa. Percobaan ini aku lakukan di rumah atau secara mandiri karena kita sedang dilanda pandemi COVID-19, jadi kita tidak bisa melakukan percobaan di lab atau di sekolah. Walaupun begitu, aku tetap semangat untuk melakukan percobaan walaupun hanya dilakukan sendiri di rumah. Tanpa basa-basi, langsung aja kita ke percobaannya. Let's go! Pertama, bahan yang kita gunakan adalah larutan cuka secukupnya. Bahan kedua yang kita gunakan yaitu larutan air kapur. Yang kita gunakan adalah larutan yang berada di atas, sedangkan endapannya tidak kita gunakan dalam percobaan kali ini. Yang ketiga, ada larutan garam dapur. Untuk indikator alami yang aku gunakan pada video kali ini, yang pertama ada larutan bunga telang. Indikator alami lain yang aku gunakan yaitu ada wortel dan kunyit. Untuk alatnya kita menggunakan yang pertama ada alat parut, yang kedua ada saringan, yang ketiga ada mangkok, yang keempat ada sendok kecil, yang kelima ada gelas plastik yang bening. Untuk indikator pertama yang kita gunakan yaitu kunyit. Langkah pertama, kita parut kunyit ke dalam mangkok. Seperti ini. Tidak perlu banyak-banyak untuk kunyitnya karena kita nanti akan mencari larutan kunyitnya saja. Jika sudah seperti ini, lalu kita tambahkan air dan disaring agar kita mendapatkan larutan kunyit tanpa endapan. Kita tambahkan larutan air ke dalam parutan kunyit tadi sedikit demi sedikit. Sambil diperas agar kita mendapatkan larutan kunyit yang kita inginkan. Jika sudah seperti ini, kita pindahkan ke gelas plastik yang bening yang sudah kita siapkan tadi. Jika sudah seperti ini, siap digunakan untuk percobaan selanjutnya. Langkah selanjutnya kita siapkan 3 gelas kosong, lalu kita siapkan larutan air cuka, larutan air kapur, lalu larutan garam dapur, dan air kunyit yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, kita tuang sedikit air cuka, air kapur, dan air garam ke gelas yang kosong. Lalu, untuk mengetahui apakah 3 bahan ini asam, basa, atau netral, kita campur dengan kunyit yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, lalu kita aduk menggunakan sendok yang kita punya.
Jika sudah, lalu kita amati perubahan warna antara ketiga gelas ini untuk menentukan bahwa bahan ini asam, basa, atau netral. Setelah kita campur, lalu kita amati perbedaan warna antara ketiga bahan tersebut. Yang pertama, air kunyit yang dicampur dengan air cuka. Yang kedua ada air kunyit yang dicampur dengan larutan kapur. Yang ketiga ada larutan kunyit yang dicampur dengan air garam dapur. Bahan pertama yaitu asam cuka. Dengan warna ini menunjukkan bahwa asam cuka bersifat asam. Yang kedua, warnanya sedikit coklat. Ini menunjukkan bahwa larutan kapur bersifat basa. Yang ketiga, warna ini menunjukkan bahwa larutan garam dapur adalah larutan yang bersifat netral. Untuk indikator alami yang kedua, kita menggunakan wortel. Yang pertama, kita parut wortel seperti kunyit tadi. Jika sudah kita parut dan menghasilkan seperti ini, lalu kita tambahkan air seperti kunyit tadi. Setelah kita parut wortel, kita tambahkan air lalu sambil disaring. Kita tambahkan air sedikit demi sedikit agar mendapat larutan air wortel yang kita inginkan. Jika sudah seperti ini, maka larutan air wortel siap digunakan untuk percobaan. Lalu, langkah selanjutnya kita siapkan 3 gelas kosong dan 3 larutan air, yaitu air cuka, larutan air kapur, dan larutan garam dapur. Setelah itu, kita tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam 3 gelas kosong. Setelah itu, kita tuangkan air wortel yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, kita aduk agar larutan tercampur dengan baik. Jika sudah kita aduk, lalu kita amati perbedaan warna antara ketiga bahan ini. Setelah kita campur, lalu kita amati perbedaan warna antara ketiga bahan tersebut. Yang pertama ada air wortel yang dicampur dengan air cuka. Yang kedua ada air wortel yang dicampur dengan larutan air kapur. Yang ketiga ada air wortel yang dicampur dengan larutan garam dapur. Walaupun warnanya terlihat sama, tetapi tingkat kekeruhan pada ketiga bahan ini berbeda. Hal inilah yang menunjukkan bahwa bahan ini asam, basa, atau netral. Yang pertama, air wortel yang dicampur dengan air cuka. Warnanya seperti ini menunjukkan bahwa air cuka bersifat asam. Yang kedua ada air wortel yang dicampur dengan larutan air kapur. Berwarna seperti ini menunjukkan bahwa larutan air kapur bersifat basa. Yang terakhir ada larutan garam dapur yang dicampur dengan air wortel.
berwarna seperti ini menunjukkan bahwa larutan garam dapur bersifat netral. Untuk indikator alami yang terakhir, kita menggunakan larutan bunga telang. Langkahnya seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita siapkan 3 gelas kosong, lalu kita tuangkan air cuka, larutan air kapur, dan larutan garam dapur. Setelah itu, kita tuangkan larutan bunga telang ke 3 gelas ini. Setelah kita tuangkan, lalu kita aduk agar larutan ini tercampur dengan rata. Setelah kita campur, lalu kita amati perbedaan warna ketiga bahan tersebut. Setelah kita campur, kita amati perbedaan warna tersebut. Yang pertama ada larutan bunga telang yang dicampur dengan air cuka. Yang kedua ada larutan bunga telang yang dicampur dengan air kapur. Yang ketiga ada larutan bunga telang yang dicampur dengan larutan garam dapur. Dengan larutan bunga telang ini, kita dapat membedakan bahwa bahan ini asam, basa, atau netral dengan jelas. Seperti yang kita lihat, ketiga bahan ini mempunyai warna yang sangat kontras. Yang pertama adalah air cuka, berwarna ungu, menunjukkan bahwa air cuka ini bersifat asam. Yang kedua ada air kapur, berwarna hijau kehitaman, menunjukkan bahwa larutan air kapur bersifat basa. Yang ketiga ada larutan garam dapur berwarna biru seperti larutan bunga telang, menunjukkan bahwa larutan garam dapur bersifat netral. Sekian percobaan yang telah kita lakukan. Kesimpulannya, di antara ketiga indikator alami yang kita gunakan tadi, yang paling efektif adalah larutan bunga telang. Kenapa? Karena larutan bunga telang jika berada di lingkungan asam berwarna ungu, jika berada di lingkungan basa berwarna hitam kehijauan, jika berada di lingkungan netral berwarna biru seperti larutan bunga telang biasa. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Bye bye.